Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 11 Februari 2022. Hari Orang Sakit Sedunia. Peringatan Santa Perawan Maria dari Lourdes. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 11 ayat 29 sampai dengan 32 dan bab 12 ayat 19. Mazmur bab 81 ayat 10 sampai dengan 15 dan Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terbuka untuk mendengarkan sabda Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, penginjil Markus hari ini memberitahukan bahwa orang membawa seorang tuli dan gagap kepada Yesus. Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Lalu ia memasukkan jari ke telinga orang itu dan meraba lidah orang itu. Kemudian Yesus berkata, "Efata," maka terbukalah telinga orang itu. Untuk bisa berbicara, Yesus membuka telinga orang itu. Mengapa justru telinga yang pertama dibuka dan bukan lidah? Karena dalam proses belajar yang normal, yang pertama itu telinga, sesudah itu mulut. Yang pertama orang harus mendengar, sesudah itu dapat belajar. Kalau telinga tidak berfungsi,
maka mulut pun tidak akan berbicara. Sebab itu, Yesus membuka pertama-tama telinga orang bisu itu. Markus melanjutkan sehingga ia dapat berkata-kata dengan baik. Maksudnya supaya dapat berbicara dengan baik, perlu telinga dibuka oleh Tuhan. Kita dipanggil, disiapkan, dan menyiapkan diri untuk menjadi pewarta sabda Allah bagi sesama. Tetapi untuk menjadi pewarta sabda yang efektif, kita harus pertama-tama menjadi pendengar sabda Allah. Mendengar adalah unsur penting untuk dapat berbicara dengan baik. Banyak orang tidak dapat berbicara dengan baik karena tidak memiliki keterampilan mendengar. Mengapa demikian? Mendengar sabda Allah berarti membuka hati, membuka diri, bersedia menerima, berpikir dan merenungkan, mencernahkan dan mengolah apa yang didengar. Siapa yang mendengar, sebenarnya dia membiarkan apa yang didengarnya mengalir, menjadi tampak lewat penilaiannya, tindakannya, tingkah lakunya, dan hidupnya sendiri. Mendengar seperti ini adalah mendengar dengan hati, dengan penuh perhatian. Dan Yesus mewajibkan tindakan mendengar ini dengan bersabda, "Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja memberi perhatian pada semua orang sakit di dunia, sekaligus memperingati penampakan Bunda Maria di Lourdes. Kita meneladani Bunda Maria yang selalu setia dan tekun mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Kita meneladani Bunda Maria yang menjadi harapan begitu banyak orang sakit. Di sekitar kita terdapat orang-orang sakit. Kita diajak untuk menjenguk, memberi hiburan, mendoakan, dan mendengarkan mereka. Mereka pasti beroleh kekuatan dari Tuhan. Semoga kita menjadi daya penyembuh bagi sesama di sekitar kita. Saudara, diamlah sejenak. Hadirkan di hadapanmu pintu dan gapura. Pandanglah, pintu dan gapura dapat Anda buka dengan kunci, tetapi yang berkuasa membuka hati dan pikiran manusia adalah Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semakin banyak telinga yang menjadi tuli, semakin banyak bibir yang tak sanggup lagi mengucapkan nama-Mu. Kami mohon, taruhlah tangan-Mu pada telinga kami, supaya kami sanggup menerobos sampai kepada masalah-masalah yang tersembunyi dalam hati kami yang tertutup.
Sentuhlah lidah kami dengan jari-Mu, supaya kami sanggup mengatasi duka derita yang merintih dalam batin kami. Dan bersabdalah kepada mereka yang bisu dan tuli, terbukalah. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.